Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalami 'allama al-insana ma lam ya'lam walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa huwa al-mab'uts rahmatan lil alamin. Yang saya hormati dan kita hormati bersama Presiden Universitas Al-Azhar Indonesia, rektor yang terpilih dan saya. Jadi nanti kalau ada pencalonan presiden dan syaratnya harus pernah jadi presiden, Prof sudah layak untuk nyalon presiden gitu ya. Karena memang yang penting rektor adalah presiden kampus, presiden universitas. Tentu beserta segenap sivitas akademika di lingkungan Universitas Al-Azhar Indonesia, ada Bapak Dr. Yusuf Hidayat SMH dan seluruh rekan-rekan dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang semuanya saya hormati. Juga bersama kita Bapak Dr. Sekalian MSI, Ketua KPID DKI Jakarta, juga Bapak Irfan Ismail MSI, Wakil Ketua LSF Indonesia, Bapak Gilang Iskandar, Sekjen Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, Bapak Puji Hartoyo, Komisioner Koordinator bidang swasta pengawas isi siaran KPID DKI Jakarta, beserta seminar dan dialog publik pada siang hari ini yang semuanya saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentu kami di MPR sangat mengapresiasi kepada KPID DKI Jakarta di bawah komando dari Mas kalian dan Universitas Islam atau Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah mentradisikan kerjasama yang sangat baik, kerjasama antar seluruh pihak yang mempunyai potensi dan kewenangan untuk meningkatkan kualitas lembaganya, kualitas dirinya, kualitas berbangsa dan bernegaranya melalui sebuah kerjasama dan sekaligus juga melalui sebuah kerjasama yang nyata. Seperti selain daripada penandatanganan tentu juga adalah seminar seperti pada sore hari siang sore hari ini dan juga tindak lanjut berikutnya. Karena memang tema ini yang juga sangat dipentingkan, karena kita bukan hanya akan segera bertemu dengan era baru, tetapi juga akan bertemu dengan era baru yang lain, yaitu era baru di mana faktanya kita bangsa Indonesia ini akan segera memasuki apa yang disebut dengan tahun politik. Dalam konteks tahun politik maka siaran yang sehat dan juga siaran sehat untuk masyarakat yang cerdas atau yang tadi disebutkan sebagai penonton cerdas siaran berkualitas itu menjadi semakin amat sangat dipentingkan, karena kita mengetahui bagaimana dampak-dampak buruk daripada siaran dan atau penyiaran yang kemudian membelah masyarakat. Siaran dan atau penyiaran yang kemudian oleh masyarakat diterima sebagai suatu mutlak kebenaran, tapi berdampak kepada terbelahnya warga bangsa. Dan tentu saja siaran yang masif itu ternyata sekarang ini tidak lagi hanya diproduksi oleh TV dan oleh radio. Sekalipun lembaga-lembaga survei selalu mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat mengambil informasinya dari TV, tetapi fakta hariannya gerakan sehari-hari di masyarakat itu justru tidak ditentukan oleh TV maupun radio. Bahkan TV sekarang ini pun sebagian besar informasinya diambilkan dari media sosial. Bahkan seringkali saya juga terkaget tweetan saya di Twitter tiba-tiba menjadi headline dan atau menjadi sumber berita atau menjadi berita di TV, di radio, di media. Padahal itu sumbernya dari Twitter, sosial media. Jadi inilah realita yang sudah ditemui dan sudah menghadirkan korban besar dengan terjadi pembelahan warga bangsa dengan Pilpres tahun 2019 yang lalu sampai hari ini dampaknya masih terasa. Tapi sekaligus juga dengan hadirnya sebuah potensi besar, sekalipun undang-undang tentang ITE tidak jadi direvisi oleh Presiden, sekalipun dulu janjinya akan direvisi, tapi ternyata tidak jadi direvisi. Undang-undang ITE ini memang sesuatu yang kita bisa menghadirkan dalam tanda semacam pisau bermata dua, bisa positif, bisa negatif, tergantung siapa yang memakainya. Tetapi kita lihat bagaimana
Kaidah tentang penonton cerdas dan siaran berkualitas agaknya memang perlu dikritisi juga Pak Fabian, maaf. Karena seringkali penonton itu juga sangat dipengaruhi oleh siarannya. Bisa jadi siarannya tidak cerdas, maaf, tapi karena dibungkus dengan demikian luar biasa indah, dikemas dengan seolah-olah ini adalah penelitian, bahkan penelitian dari kampus-kampus, dan ternyata itu maaf, penelitian yang sudah dibeli dan diinformasikan, dijadikan isu, menjadi mainstream. Ya rakyat yang nggak punya informasi bandingan menerima saja, tetapi terjebak dan atau terjerumus. Mungkin salah satu yang terakhir yang kemudian menjadi bagian daripada bagaimana ini menjadi koreksi kita semuanya, ada peristiwa yang terkait dengan Brigadir C dan atau Irjen FS. Coba kalau diikuti dari awal pemberitaannya, itu kan demikian luar biasa. Seolah-olah Brigadir J pasti salah, seolah terjadi kejahatan seksual, seolah terjadi planning gitu ya kepada korban gitu. Kalau hanya berhenti di sini, dan maaf bahkan ada satu TV swasta yang sudah luar biasa juga beritanya sedemikian luar biasa, ternyata berubah total. Ini era di mana kemudian karenanya semua pihak, baik itu pengelola media, baik itu yang konvensional dari TV dan radio, maupun yang perkembangannya melalui beragam lembaga atau media sosial yang dikelola oleh publik, baik itu melalui YouTube, baik itu melalui podcast, baik itu melalui Twitter dan seluruh media sosial. Karena sekarang ini kemudian yang menjadi sumber berita bukan lagi hanya para tokoh maupun juga lembaga penyiaran, semua orang menjadi sumber berita dan bisa menghadirkan sebuah perubahan yang sangat dahsyat. Barangkali kalau para netizen tidak ramai, istilahnya tidak gaduh gitu ya, dan kemudian Pak Komarudin Simanjuntak itu tidak begitu luar biasa berani gitu, mungkin alur beritanya tidak seperti yang belakangan terjadi. Sekalipun itu berita yang disiarkan oleh seluruh TV, seluruh radio, seluruh media mainstream, tapi karena gaduhnya netizen, gaduhnya juga pengacara, dan kemudian ada momentum mungkin juga sebagian rekan-rekan di kepolisian melihat kejanggalan yang tidak lagi bisa ditutupi, akhirnya terjadilah pembalikan berita. Nah, ini bagian yang menurut saya penting untuk menjadi perhatian kita semua ketika kita bicara tentang masalah siaran sehat untuk masyarakat yang juga sehat, ataupun siaran yang cerdas untuk masyarakat yang berkualitas. Karena sekali lagi permasalahan ini bukan hanya terkait dengan TV analog dan TV digital, bukan lagi hanya terkait dengan KPI maupun KPID yang kemudian terkait dengan pengawasan berita di TV maupun juga di radio. Ini sudah menjadi bagian daripada hajat nasional yang semuanya mementingkan adanya siaran yang betul-betul berkualitas dan rakyat yang betul-betul cerdas. Kedua hal itu bukan sebab akibat. Kedua itu adalah dua peran yang harus dilakukan secara serentak, secara bersama-sama. Karena rakyat tidak lagi sekedar menjadi konsumen berita, mereka bisa menjadi pencipta berita, bahkan mereka bisa menjadi yang mengkoreksi berita. Berita yang ditampilkan demikian indah gitu, ternyata bisa dikoreksi dengan luar biasa. Tapi sekaligus juga media penting untuk diingatkan, yang saya juga selalu sampaikan, tentang prinsip adanya kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini bila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka itu menjadi bagian daripada koreksi besar terhadap apa yang disebut dengan oligarki. Sekarang banyak orang menyebut oligarki terkait dengan pilpres, terkait dengan partai politik. Memang oligarki juga bisa terjadi terkait dengan masalah media. Dan bila itu kemudian media dikuasai oleh oligarki, ya tentu saja media akan memproduk berita yang oligarkis. Kalau media yang membentuk berita yang oligarkis ini kemudian dianggap sebagai sumber kebenaran, bagi rakyat akan dicerdas. Rakyat akan kemudian termakan dengan berita oligarkis.
Tetapi media perlu menyadari betul bahwa rakyat pun sekarang sudah cerdas, sehingga karenanya bisa sangat bisa untuk mengkoreksi media yang oligarkis ataupun berita yang oligarkis. Sehingga sangat penting media juga berhati-hati, sangat penting, dan ini sesungguhnya membantu KPID melaksanakan perannya, peran pengawasan. Karena pastilah KPID tidak bersama dengan media yang oligarkis dan atau berita yang tidak sehat. Pastilah KPID akan bersama dengan berita yang sehat, bersama dengan hak rakyat yang penting berbakar hak berita yang sehat itu sendiri. Sehingga dengan demikian maka kerjasama semacam ini semakin dipentingkan. KPID kerjasama dengan kampus, kerjasama dengan ormas, kerjasama dengan ormas kepemudaan, kerjasama dengan ormas profesional menjadi sangat dipentingkan, karena jelas sekali kepentingan untuk menghadirkan yang berkualitas dan pengawasan terhadap yang berkualitas itu memang diperlukan oleh kedua belah pihak. Diperlukan untuk lembaga penyiarannya, tapi diperlukan juga untuk rakyat atau warga konsumen penerima siaran tersebut. Sekali lagi ini menjadi amat penting ketika kita segera akan memasuki atau bahkan sudah mulai memasuki tahun-tahun politik, karena tidak bisa dinafikan bahwa kita semuanya sangat terkait dengan hasil perpolitikan di Indonesia ini. Kalau hasil pemilu perpolitikan pemilu menghadirkan hasil yang sungguh-sungguh baik, maka itu juga akan berdampak kepada produk hukum, produk peraturan, produk kebijakan, termasuk juga lembaga-lembaga yang berada di Indonesia ini, termasuk KPI maupun KPID, termasuk juga dengan politik penyiarannya, bagaimana bentuknya, itu akan juga sangat tergantung. Nah, yang terjadi dalam konteks siaran dan penyiaran dan pengawasan, kita mengetahui bahwa memang KPID, ya maaf, jangankan KPID, jangankan KPI, Mahkamah Konstitusi saja omongannya tidak sepenuhnya didengar. Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan tentang aturan penentuan PLT menuju Pilpres atau menuju pemilu 2020, menuju Pilkada 2024 atau pemilu 2024. Kan tidak ditaati, tapi juga tidak bisa dilakukan mekanisme vonis apapun, itu terjalan. Apalagi maaf tapi ada KPID. Tapi ini bukan berarti kemudian ya sudah, kalau nggak ada artinya ya sudah deh, nggak juga. Dalam bahasa agama kita mengenal ungkapan la yukallifu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kita diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu semaksimal kemampuan yang kita miliki. Berikutnya ya sudah. Kita juga dilemahkan ke dalam bahasa di pesantrennya itu bahwa kalau kita tidak bisa melaksanakan semuanya, ya jangan ditinggalkan semuanya, laksanakan yang bisa kita laksanakan. Dan saya yakin bahwa KPID dengan apalagi dengan kolaborasinya dengan beragam pihak, dengan kampus, dengan organisasi kepemudaan, kemahasiswaan akan tetap bisa bermakna dan bermanfaat, berarti dengan maksimal bila dikerjakan juga dengan maksimal dan dengan sungguh-sungguh. Supaya dengan demikian maka minimal kita berkontribusi mengurangi siaran yang tidak sehat dan atau oligarki pemediaan yang tidak sehat, dan ada juga sebaliknya masyarakat yang mungkin juga tidak sehat ketika mereka menikmati satu bentuk penyiaran. Semuanya penting untuk mendapat pencerahan ini supaya dengan demikian maka kita bisa memproduksi penyiaran dan juga bisa menikmati dan menerima penyiaran, dan juga bisa kemudian bisa menghadirkan dampak daripada kedua hal itu membawa kepada kehidupan berbangsa dan negara yang lebih berkualitas, lebih mencerminkan tentang bahwa kita sedang bernegara yang merdeka yang nilai sebuah 77 tahun, dan sebentar lagi kita akan memasuki era pemilihan presiden untuk yang kelima kalinya secara langsung. Itu artinya mestinya kita semakin lebih dewasa, semakin lebih berkualitas, rakyatnya berkualitas, pemilihnya berkualitas, partai politik berkualitas, televisi ini berkualitas, dan semakin berkualitas ketika mendapatkan informasi yang betul-betul berkualitas melalui lembaga-lembaga penyiaran yang berkualitas yang diawasi secara berkualitas oleh lembaga pengawas seperti KPID. Selamat berseminar bagi sekalian, mudah-mudahan Allah berkahi dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.